Alhamdulillah Rabbil alamin ala kulli halin wa ni'mah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حيث كنتم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yasqutullaha la yasqutun nas. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita tetap memanjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salah satu di antara banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan sehingga kita pada hari ini masih bisa tetap melaksanakan kewajiban kita pada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mari kita jadikan pertemuan ini tidak hanya sekedar melaksanakan mobilitas kita, melaksanakan kewajiban terhadap perintah Allah, melaksanakan salat Jumat, tapi mari kita jadikan juga sebagai silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan memperpanjang umur kita dan juga memperbanyak rezeki kita. Kemudian kita jadikan juga hari Jumat ini, karena Rasulullah menyebut hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, 10 hari, disebut juga sebagai hari raya selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mari kita jadikan untuk muhasabah diri, mengevaluasi diri kita masing-masing. Jadi kalau dihitung dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang, sebenarnya ada waktu jeda bagi kita untuk mengevaluasi diri kita, khususnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya takwa menjadi salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan kepada jemaah. Kita mulia di sisi Allah bukan karena jabatan kita, bukan karena pangkat kita, bukan kekayaan kita, bukan kita termasuk orang terhormat. Tidak. Kita mulia di sisi Allah karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, kita harus mengevaluasi apa
apakah sepanjang perjalanan kehidupan kita dalam satu hidup ini kita termasuk orang yang ketakwaannya meningkat atau merosot atau stagnan jalan kita terakhir? Takwa berarti kita harus melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Atau bahasa sederhananya, takwa itu takut kepada Allah. Karena kita takut kepada Allah, maka apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan. Kita takut kepada Allah, kita takut dengan azab Allah, maka segala yang dilarang Allah kita tinggalkan. Itulah takwa. Khususnya terhadap perintah-perintah wajib sholat 5 waktu. Apakah saat kita masih tetap saja melaksanakan sholat 5 waktu itu hanya sholat maghrib, atau ada peningkatan 2 waktu, 3 waktu? Karena masing-masing kita tentu beda kualitas iman dan takwa. Tapi untuk kewajiban tidak ada tawar-menawar. Wajib tetap hukumnya wajib, tidak akan pernah menjadi sunat. Karena itu khusus sholat 5 waktu, mari kita tingkatkan pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Hadirin jemaah yang rahimahullah, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan tentang syukur nikmat. Karena kenapa kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah? Bahasa sederhananya, syukur itu terima kasih. Jadi kalau disebut syukur nikmat, nanti kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sederhana saja. Habis makan kita ucapkan puji Allah, alhamdulillah. Itu bentuk rasa syukur. Habis melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita ucapkan memuji Allah, alhamdulillah. Itu cara kita bersyukur secara sederhana. Tetapi hadirin, untuk diketahui, kita bersama-sama tentu tahu bahwa Allah itu tidak pernah berhenti memberi nikmat kepada kita. Kalau kita hitung berapa banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, maka tidak dapat kita hitung. Inna untuk nikmat Allah dan kesusahan. Kita menghitung nikmat Allah tidak akan dapat dihitung. Bayangkan saja, di saat kita tidur, Allah tidak pernah berhenti memberi nikmat kepada kita. Sepele, tapi ini tidak pernah diperhatikan itu. Saat kita tidur, bangun tidur, kembali tidur, Allah itu tidak pernah berhenti memberi nikmat kepada kita. Apa itu udara yang kita hidup? Kalau dihitung jumlahnya, tidak tahu kita berapa kali kita berdoa Allah ini. Kalau dihitung dengan nilai, misalnya dinilai dengan harga 1 dirham 1 rupiah, tidak juga kita mampu untuk menghitung dan membayar. Itu baru udara. Bagaimana dengan air yang kita pakai untuk mandi, cuci, minum? Bagaimana tanah yang kita gunakan untuk bercocok tanam, hasilkan pertanian dan lain sebagainya? Semuanya Allah tidak menuntut kita untuk membayar kepada Allah.
Seandainya kalau itu dihitung dengan nilai rupiah, tentu kita tidak dapat membayar. Oleh karena itu, kita diminta oleh Allah, "Kami syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid." Sungguh kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat, tidak berkurang, malah ditambah. Tapi kalau kita kufur, tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Oleh karena itu, saya mengajak para buktikan bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dengan cara memuji Allah. Itu yang paling ringan. Tapi kalau sudah banyak nikmatnya, tidak cukup dengan memuji Allah. Tidak cukup mengucapkan hamdalah. Apa itu? Suatu ketika istri Rasulullah, Siti Aisyah, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kau itu pasti masuk surga. Kau dijamin masuk surga. Tidak salah pun kau pasti masuk surga. Tapi kenapa ibadahmu lama sampai kaki buka kaki tangan?" Apa jawab Rasulullah? Tidak bolehkah bersyukur kepada Allah? Dari riwayat ini, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Laksanakan segala perintah. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Jika diukur dengan kita beribadah kepada Allah, kalau hari ini semua kaum muslimin sholat Jumat, saya yakin sampai keluar jemaah Jumat. Karena patokannya sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri, padahal itu sunnah. Maka betul kata Allah dalam Al-Quran, "Faqalilun min ibadaya syakur." Sangat sedikit hambaku yang beribadah bersyukur, yakni beribadah kepada Allah dengan khususnya ibadah-ibadah wajib. Tidak ada hadirin yang masih hanya sekedar melaksanakan sholat maghrib saja, ia ditambah sholat isya, terus karena saya mengalami seperti ini, proses perjalanan kehidupan kita yang seperti itu. Dari kecil, khotib selalu melaksanakan sholat maghrib, tapi kemudian terus bertambah, terus bertambah. Pada akhirnya kita menyadari bahwa 5 waktu itu wajib untuk kita kerjakan sebagai bukti kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu kepada Allah SWT. Bagaimana kepada manusia? Apakah perlu juga kita bersyukur? Kata Rasulullah, kalau orang tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa disebut bersyukur kepada Allah. Contoh, Pak Kades susah payah mengurus surat tanah kita. Jangankan kita memberikan terima kasih dalam bentuk hadiah, dengan ucapan saja kadang-kadang orang lupa. Jadi kepada manusia juga harus terima kasih, harus bersyukur. Ketika manusia membantu kita di saat kita susah, di saat kita mengalami musibah atau lain sebagainya, ada yang membantu kita harus berterima kasih, minimal terima kasih. Kalau kita tidak bisa dengan perbuatan atau dengan yang lainnya. Ini saja yang dapat khotib sampaikan pada khutbah Jumat hari ini atau nasihat Jumat.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang kita berikan kepada Allah itu jauh tidak dapat kita bandingkan. Karena itu soal yang waktu itu telah kecil sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadal ajal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya rahman ya rahim ya mutasawwirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami hamba-Mu ya Allah. Kami terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, sehingga kalau kami membayar nikmat kami tidak akan mampu membayar. Oleh karena itu ya Allah, kami hanya bisa beribadah kepada-Mu, kami hanya bisa menjalankan perintah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepada-Mu, hamba-hamba-Mu yang saleh, hamba-hamba-Mu yang selalu pandai bersyukur atas nikmat. Berikan kesehatan kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa 'adab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.